Yap, halo guys, kembali lagi di channel saya Rama Buana. Jadi di konten kali ini saya mau ngebahas sedikit atau review kecil-kecilan tentang HP ini, Vivo Y29 yang baterainya tembus 6500 mAh. Yang kata juga bisa tembus sampai 2 hari lebih. Kita akan buktikan di review kecil-kecilan ini. Kalian tonton aja. Hari ini saya akan ke Lampung, kembali ke Lampung karena mau melanjutkan skripsi juga. Jadi mungkin saya akan bawa ini dan saya tes sedikit baterainya seperti apa, karena semalam sudah saya tes ini dari kemarin 100%, sekarang masih 68%. Jadi daripada saya cas full ngulang lagi, lebih baik saya lanjutin sampai bener-bener habis. Seawet apa dia, dan kita lihat SOT nya berapa. Oke, kita berangkat. Ya, sekarang kita udah ada di bis, kita lagi menuju ke Merak ya. Kita mau ke pelabuhan karena kita akan naik kapal nyebrang, jelas ya. Seperti di vlog-vlog saya sebelumnya, ketika saya pulang kampung dari Lampung ke Tangerang atau Tangerang ke Lampung itu sama aja ya. Sekarang kita ngetes ketahanan baterai si Vivo Y29 dan sedikit mungkin ada tes-tes kameranya, foto-foto video gitu ya. Makanya sambil kita bawa jalan, jadi kita lihat aja lah gitu kan, seawet apa, sebadak apa ini baterai HP Vivo Y29. Ini jerawat saya kelihatan banget ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekitar setengah jam lagi kita nyampe Merak ya. Oke, kita sambung di pelabuhan. Yap, sekarang kita udah ada di pelabuhan. Kita sambil pakai rekam HP-nya Vivo Y29. HP ini sudah mendukung baterai di 6500 mAh. Oh, tinggi banget ya, kaget saya. 6500 mAh dan pengecasan di 44 watt. Wah, itu baterai segede gitu ngabisinnya berapa hari ya. Tapi katanya kalau kalian pengguna normal, maksudnya tuh dipakai game biasa gitu, jarang atau bahkan kalian jarang main game atau bahkan nggak pernah main game, nggak suka main game, HP ini bisa tembus di 3 hari. Tapi kalau kalian pemakaian game biasa atau tidak pemakaian berat, HP ini di 2 hari cukup. Jadi 2 hari atau bahkan sampai 3 hari kalian baru ngecas. Dan HP ini bener-bener saya pakai karena buat review kecil-kecilan ya. Saya akan bener-bener sekaratin baterainya, mungkin nggak akan sampai habis, tapi kita minimal bisa tahu ketahanan baterai dari HP badak ini. Oke, dan HP ini sudah support stereo speaker, jadi ada 2 speaker di atas bawah. Dan menurut saya kualitasnya untuk sebuah HP di harga 2 juta itu sudah cukup banget. Apalagi dia sudah ada fitur audio booster, jadi dan audio boosternya sampai 400%. Dan itu jarang kepake banget ya, paling kepake buat zoom atau mungkin suara-suara apa yang kurang jelas. Tapi kalau untuk sekedar dengerin musik atau dengerin video, dengerin film, nonton film, saya rasa di volume 80 sampai 100% itu sudah cukup. Karena kalau sampai 200 atau sampai 400% itu suaranya akan kayak pecah gitu. Jadi ya menurut saya kadang-kadang aja dipakai. Ini kita lagi beli tiket. Jadi seperti itu. Kalau untuk pengecasan, dikarenakan ya baterainya gede di 6500 dan pengecasan di 44 watt, itu pengecasan dari 0 sampai 50% itu sekitar 40 menitan. Tapi kalau dari 0% sampai 100% itu 1 jam 30 menit, bahkan kadang bisa kurang dari itu ya. Dari 0 sampai 100% di 1 jam 30 menit. Sedangkan HP saya yang Vivo V29e, dia baterainya di 4800 dan pengecasan sama di 44 watt. Udah 1 jam 20 menit. Jadi ini bagus banget. Yuk kita lanjut. Ada mobil mau. Kelihatan nggak? Ya itu. Mau apa? Ya mobil-mobil kayak tentara gitu loh. Kita udah beli tiketnya dan mau masuk ke kapal.
Tidak ada fitur stabilisasi ya untuk videonya depan belakang, jadi ya sudah, kita menggunakan ala kadarnya saja. Dan ini di 1080 30 fps depan belakang maksimal. Jadi dia tidak support di 1080 60 fps, itu tidak support. Sekarang jam 10 berapa ini? 36. Oh iya, dia ini ya kurang responsif ya. Maksudnya responsifnya lama gitu. Dulu perasaan di sini tuh ada Indomaret, tapi sekarang udah nggak ada Indomaretnya. Ya, beneran nggak ada dong. Yaudahlah, kita balik lagi aja. Sambil kita bahas-bahas lagi tentang HP ini, si HP badak. Kita berangkat kapalnya jam 11-an ya, jadi masih lama. Ngomong-ngomong masalah tahan air, ini kita lagi di toilet. HP ini juga sudah ada sertifikasi tahan air di IP69, jadi bisa kena air begini, tapi saya nggak berani nyoba ya. Jadi bisa dibawa berenang, bisa kok nggak keluar. Wah, nggak beres. Fungsi sertifikasi itu untuk hanya jaga-jaga aja, bukan beneran sengaja dicobain ya. Jadi buat jaga-jaga, buat takutnya terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu. Ya, walaupun baterai HP ini badak banget di 6500 mAh, tapi HP ini punya bodi yang sangat compact dan ini tidak bisa dibilang tebel ya. Dan masih enak banget buat digenggam. Ini baterai badak loh di 6500 mAh. Apa karena Vivo udah menggunakan teknologi Blue Volt, jadi baterainya dipertipis walaupun dia kapasitasnya besar banget dan bisa dimasukin ke dalam bodi HP yang seramping ini. Dan untuk bahan materialnya ini bahan polikarbonat ya, bahan plastik, belakangnya plastik dan frame-nya juga plastik, dan ada glossy-glossy-nya gitu, jadi kalau kita pegang di bagian pinggirannya itu dia mudah ngecap sidik jari kita. Jadi sebenarnya agak-agak risih sih, tapi gampang dibersihin juga. Dan bahan belakangnya ini dikenakan polikarbonat dan warna yang kita ambil itu adalah putih marmer. Jadi, dan bahkan katanya warna ini di setiap unit itu beda corak, beda motif. Jadi ada yang motifnya yang walaupun memang warnanya sama, ini kan motifnya kayak ya putih marmer ya. Ya kalian tau lah warna marmer itu atau keramik marmer itu seperti apa gitu kan. Jadi di setiap unit itu berbeda coraknya, bentuk-bentuknya gitu. Keren. Lalu ini di bawahnya ada lubang speaker, ada port casan, ada mikrofon. Di sebelah kiri ini untuk slot SIM ya. Slot SIM-nya ada di sini. Nah, kata ada slot SIM di sini, dan di sebelah kanan dia ada tombol power yang include sidik jari dan ada tombol volume up and down. Dan untuk di bagian kamera belakangnya ini sebenarnya dua kamera, tapi dia saya katakan yang berfungsi itu cuma satu aja gitu kan, karena ini kamera satu kamera lagi itu adalah kamera hore-hore atau kamera pendamping aja gitu. Jadi menurut saya yang paling berguna ya kamera utamanya ini. Dia resolusi 50 megapiksel. Bener apa enggak? Coba kita cek dulu. Dia resolusi 50 megapiksel. Oh ya bener. Terus di bawah ini itu namanya dynamic light yang dinamakan Vivo, atau bisa kita katakan lampu gimmick ya. Bukan gimmick juga sih, ada fungsinya. Fungsinya itu dia lebih ke indikator ketika ada notifikasi masuk atau ada panggilan tak terjawab, atau bahkan kita lagi dengerin musik atau lagi ngecas
itu dia bisa bisa jadi lampu indikator. Tapi dia beda dengan Vivo V29 atau V30 atau V50 yang sekarang. Itu dia dia aura light ya, LED atau flash. Dia bukan seperti itu. Dia fungsinya hanya untuk indikator saja. Bisa kita custom, kita masuk di pengaturan, kita lalu cari efek dinamis, lalu kita scroll ke bawah, itu ada lampu dinamis atau ya lampu dinamis. Itu bisa kita custom dari warnanya, dari waktunya, dari aplikasi notifikasinya, ya itu bisa kita custom semua. Itu di lampu dynamic light ini. Lalu di sebelah sini ini apa? Ini namanya apa ya? Infrared blaster. Jadi bahasa gampangnya kalau di Xiaomi, merek Xiaomi, itu dia untuk remote. Nah, remote TV, remote AC atau remote apa aja ada ya. Itu ada di aplikasi. Kita buka di bagian alat, namanya di kontrol jarak jauh. Nah, dikatakan ini kita sudah dihubungkan di TV yang di rumah, Android TV, jadi bisa ya. Nah, jadi ini untuk pengganti remote gitu. Nah, terus bawahnya ini ada flashlight atau ya lampu lah ya, lampu flash. Dan ya udah. Jadi menurut saya HP ini itu diciptakan lebih ke untuk orang tua atau mungkin orang-orang yang dia tuh pekerja di luar ruangan, karena HP ini itu dia tidak pakai layar AMOLED, dia pakai layar biasa ya, LCD biasa gitu, dia tidak AMOLED. Itulah mengapa saya katakan HP ini cocok buat orang yang pekerja di luar ruangan, yang suka panas-panasan, atau dia suka kerja dari pagi pulang pagi atau pagi pulang malam, yang bener-bener seharian full. Itu cocok banget, baterai gedenya bener-bener berfungsi di situ. Itulah mengapa Y29 ini pasarnya itu untuk orang-orang yang dia tuh kayak bener-bener pekerja keras gitu loh. Gitu. Apalagi ya, mungkin kita akan bahas nanti di kapal, sisanya kita sambil nunggu kapal. Ya guys, sekarang kita udah ada di dalam kapal, dan kapal ini baru berlayar, dan mungkin kita akan nyampe di Pelabuhan Bakauni sekitar jam 2 siang. Dan persentase baterainya ada di 48% ya sekarang. Nggak kelihatan ya. Pokoknya 48%. Sekarang kita bahas-bahas apa saja kekurangan yang ada di HP Vivo Y29. Mungkin yang bisa saya sebutkan, yang pertama, dia memorinya masih pakai eMMC, belum pakai UFS. Yang dimana dari segi tulis bacanya, eMMC itu tidak secepat yang UFS. Lalu yang kedua ada di chipsetnya, dia masih 4G, belum support 5G secara kecepatan jaringan. Lalu yang ketiga, kekurangannya ada di layarnya, dia masih pakai LCD biasa, pakai IPS, belum pakai layar AMOLED. Jadi dari segi warna, gambar itu tidak setajam, tidak sekeluar warna AMOLED, karena ini masih LCD IPS biasa. Lalu yang keempat ya, mungkin HP ini di bagian video dia tidak ada fitur stabilisasi. Jadi kalau kita rekam atau buat vlog pakai kamera depan atau belakang, itu dia masih getar, tidak stabil. Karena dia tidak ada stabilisasi videonya. Lalu dia tidak ada kamera ultrawide, karena dia cuma ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera ikut-ikutan aja gitu. Kamera pendukung aja, kamera pendamping gitu loh. Mungkin itu aja ya kekurangannya yang ada di Vivo Y29, karena di kompetitornya di harga 2 jutaan. Karena ini saya beli 825, memori 8 plus 256 ya, 8 per 256 itu harganya di 2,8 juta. Untuk kompetitornya seperti mungkin Xiaomi atau Infinix, Tecno, dan yang lain, untuk layar saya temukan banyak yang udah AMOLED ya, tapi yang ini masih IPS, tapi nggak apa-apa. Semua kekurangan itu di cover sama baterainya yang gede, bodinya yang compact, nggak berat juga, ngecasnya cepet. Terus ada, HP ini support NFC multifunction. Jadi kalau kalian
punya kartu, ya kartu Etol, Imani atau kartu hotel, itu bisa jadi akses card dan bisa top up dari HP ini gitu. Karena HP ini sudah support NFC multifunction. Mungkin itu aja kekurangan dari HP Y29. Kita baru sampai, baru turun dari kapal. Dan sekarang kita menuju ke bawah. Kita mau menuju ke bis. Dan kita mencari musola dulu. Kalau ada kita mau sholat dulu. Kalau sempat ya, karena bisnya berangkat jam 3. Sekarang sudah jam 2 lewat. Jadi ya sudah. Kalau tidak sempat kita di jamak takhir aja, jadi kita sholat di waktu asar. Jika bisnya berhenti di peristirahatan. Karena kalau sore kadang suka berhenti. Oke, kita turun dulu. Sekarang kita mau naik bisnya, tapi kita beli tiket dulu ya. Dikarenakan tadi dari pelabuhan eksekutif ke sini cukup jauh jalannya kalau jalan kaki, hanya kita pakai JPO kalau jalan kaki. Tapi kita pakai ojek karena ada ojek juga di sana nawarin dan langsung ke sini. Tuh kalau jalan mungkin bisa 15 menit lebih. Itu kalau ojek tadi ya cukup 5 menitan aja. Oke. Sip. Cukup panas juga. Kirain bakal mendung atau hujan, ternyata panas banget. Update dulu. Sekarang Y29 baterainya ada di 44%. Kelihatan nggak? Mana sih ya Allah, nggak kelihatan. Udah pokoknya gitulah. 44%. Sekarang jam 14.34. Setengah 3 ya. Udah beli. Sholat dulu. Keburu lah. 10 menit. Kita mau sholat zuhur. Nggak jadi di jamak takhir ya, kita jamak takdim aja. Sholat asar dipindah ke waktu zuhur. Oke. Sambung nanti. Kita mau masuk bis dulu. Kita pakai bis Damri. Warna biru. Tayo. Mentang-mentang biru tayo. Karena bisa berangkat jam 3. Sekarang jam 3 kurang 9. Bentar lagi berarti. Sepertinya tidak terlalu ramai ya. Kita nyari tempat mana ya? Ini kayaknya cukup. Kita di sini saja. Ya ilah. Wait. Ya guys, sekarang saya udah ada di rumah saudara. Sekarang jam 8:12 malam ya. 8 malam. Update dulu. Sekarang baterai HP Y29 ada di 32%. Kelihatan nggak? Pokoknya ada di 32%. Dan kita stopin dulu aja. Kita sambung besok ya, karena saya udah capek buat ngabisin baterai HP ini dipakai buat tiktokan, kamera segala macem, masih bertahan. Kita lanjut besok aja.
dan kita mungkin nggak ngabisin baterainya, jadi mungkin akan kita mentokin di 5%, habis itu kita tutup videonya gitu ya. Intinya gitu aja yang mau saya infokan. Atau lagi, HP ini selama saya pakai HP ini itu adem, bener-bener adem, jadi saya nggak ngerasa ngeluh panas atau anget di HP ini, bener-bener adem walaupun saya pakai video ya mungkin sekitar di 37 sampai 38 derajat doang. Itu terhitung adem untuk sebuah HP gitu. Yaudah, intinya seperti itu aja. Kita lanjut besok. Sekarang Selasa, berarti besok Rabu. Sampai jumpa di Rabu, di hari Rabu. Sekarang kita juga mau ngecek, mungkin mau ngetes kameranya lagi biar lebih jauh gitu. Oke, sip. Sampai besok. Ya guys, aman ya, nggak burung. Jadi ini rekamannya saya sambung di hari esoknya dan sekarang malam sekitar jam 11 lewat 16. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Pokoknya jam 11 lewat 16 malam. Kemarin terakhir kita bikin videonya tuh kalau tidak salah pas kemarin malam juga, itu saya baru nyampe itu kan dari perjalanan ya, Tangerang ke Lampung, dan saya baru sempat lagi buat videonya. Update dulu untuk baterai HP-nya sisa berapa. Nah, kita langsung kasih SOT-nya nih karena udah di final ya. Sisa baterai ada di 3%. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Pokoknya ada di 3%. Dan nah, diagram baterainya atau SOT-nya atau sejak pengisian daya penuh terakhir itu kita sebut di pengisian daya penuh terakhir ya, itu ada di 3 hari 38 menit. Ini persentase baterai masih di 3%, jadi bisa jadi lebih. Tapi dikarenakan saya mau buat videonya kan udah kemalaman ya, ini mungkin bisa di 3 hari 1 jam gitu ya. Ini 3 hari 38 menit. Dan untuk SOT-nya atau screen on time atau waktu penggunaan layar itu ada di 12 jam 2 menit. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti saya tampilin di sini deh. Itu ya. Dan ini masih 3% persentasenya. Mungkin banget bisa 12 jam, mungkin 12 jam 15 menit atau 20 menit untuk SOT-nya sendiri. Ini wah, saya capek, jujur saya capek ngabisin ini baterai HP ya. Dari hari sebenarnya ini dari hari Minggu malam saya cas ya, terus saya pakai sedikit dan mulai saya pakai normal tuh Senin, Selasa, Rabu. Seninnya kalau tidak salah saya pakai sekitar 5 jam. Terus Selasa kalau tidak salah saya pakai sekitar 4 jam ya. Dan Rabu hari ini saya tadi pagi sampai siang belum sempat megang ini HP, dan baru sore sampai malam saya baru sempat megang ini HP. Dan hari ini saya megangnya ada di sekitar 3 jam kurang, lebih tepatnya di 2 jam 43 menit di hari ini ya, sore sampai malam ini. Dan total SOT-nya ada di 12 jam lebih. Wow, itu parah banget, itu bagus banget. Di 6500 mAh baterainya. Ini gila banget. Vivo Y29 ini cocok banget buat pekerja yang di luar ruangan, pekerja keras. Ini HP cocok banget. Di bawah panas-panasan cocok banget. Saya rekomen parah. Ini saya nggak di endorse sama Vivo, tapi ini beneran pure ya. Kenapa saya review sekarang? Karena besok ini HP sudah dibawa lagi ke Tangerang, karena ini HP sebenarnya punya orang tua saya, punya bapak saya, yang dimana saya izin pinjem HP-nya. Ini beli baru ya gitu, jadi saya pinjem HP-nya buat di review kecil-kecilan ya, seperti ini gitu loh. Jadi wajar kalau banyak kurangnya. Dan saya mau bukan nyamain ya, mungkin sedikit perbedaan sama HP Vivo V29e. Ini V29e punya saya.
yang ini Y29. Apa perbedaannya? Mungkin dari segi body, dari segi desain sekilas mirip ya. Dari segi desain sekilas mirip. Ada housing kameranya yang seperti ini, bentuk kameranya sama ke bawah begini. Di sini kalau di V29e dia aura light, ada flash. Kalau di Y29 dia hanya indikator aja gitu kan. Ini kalau di sini dia ada LED flash light lagi. Di V29e di sini ada juga gitu senternya gitu. Ini untuk remote ya, remote TV, remote AC segala macam di sini. Dan secara tebel ini baterai 4800 mAh, ini 6500 mAh. Secara ketebalan sama loh, sama mungkin lebih tebal ini sedikit tipis banget, tapi sekilas sama banget ya. Kalau disandingin sekilas sama banget, ini lebih badak jauh banget. Wah, dan ini belum stereo speaker, ini masih mono speaker, ini sudah stereo speaker. Ini sudah support 5G, ini belum support 5G, jadi dia masih 4G aja. Terus ini juga sudah layarnya AMOLED, ini masih LCD biasa, IPS itu ya, belum AMOLED. Mungkin itu aja kali ya. Dan detail kecil di V29e dia di bagian layarnya ini, kamera depannya itu ada ring silver, di Y29 dia tidak ada. Jadi itu mungkin komparasi secara body ya, atau mungkin secara spesifikasi tipis-tipis saja, karena ini memang dia sekilas mirip terlihatnya. Ini dia dari kaca, ini dia dari plastik atau polikarbonat. Gitu aja. Oke, mungkin segitu aja review saya tentang Vivo Y29. Jadi kalau ada salah atau kurang saya mohon maaf banget, karena memang ini kayak saya ngevlognya atau bikin videonya tuh have fun aja ya, nggak terlalu yang serius atau capek gimana. Tapi ini tentang have fun aja. HP ini rekomendasi banget. Udah, saya nggak usah ngomong lagi, pokoknya rekomend banget. 2 juta. Ini saya beli ini harganya 2,8 juta. Varian 8/256 GB. Warnanya putih marmer. Ada satu lagi warnanya coklat cendana kalau tidak salah. Tapi saya lebih warna ini karena bagus aja gitu loh, bersih kelihatannya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Untuk hasil foto-foto video jepretan dari HP ini, Vivo Y29, sudah saya up di sosial media saya, yaitu di Instagram. Kalian bisa cek atau mungkin follow juga, sebagai promosi dikit lah ya. Tapi saya nggak ngarep di follow, yang penting kalian bisa tahu ini hasil jepretannya. Itu ada di IG saya, Instagram saya, namanya kanaha.r ya. Saya tulis di bawah sini nama IG saya. Itu kalian bisa cek ya, dari foto-fotonya segala macam. Dan saya jepret pakai HP ini tidak pakai aplikasi tambahan kayak mungkin Gcam atau mungkin aplikasi editing atau aplikasi tambahan lainnya, enggak. Pure jujur ini bawaan dari Y29 nya sendiri dan saya manfaatkan, dan ya udah jadinya begitu. Gimana yuk, kalau kalian tidak percaya ya sudah, kalau percaya alhamdulillah. Pokoknya begitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Saya closing hari ini karena saya udah mau tidur, ngantuk ya. Ini saya paksain aja 2%. Biarin lah. Ini mau saya cas karena besok mau dibawa sama orang tua ke Tangerang lagi. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah pantengin video ini sampai akhir. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan ya, kalian sehat selalu. Dan ya, jangan salah pilih HP. Pilih HP sesuai kebutuhan. Jangan asal gengsi. Jangan soal gengsi. Sesuai kebutuhan. Dan oke, see you next time.